Halo, di video ini saya akan memberitahu Anda mengapa baterai iPhone Anda cepat habis. Oke, jadi mari kita mulai dengan aktivitas aplikasi latar belakang. Beberapa aplikasi bahkan sebagian besar berjalan di latar belakang meskipun Anda tidak sedang menggunakannya. Dan tentu saja, beberapa aplikasi memang membutuhkannya seperti aplikasi yang terhubung dengan perangkat eksternal, misalnya smartwatch Anda, atau beberapa aplikasi yang Anda butuhkan notifikasinya karena mereka perlu melakukan penyegaran agar bisa mendapatkan notifikasi tersebut dan mengirimkannya kepada Anda tepat waktu. Tapi ada juga aplikasi yang Anda tidak perlu mendapatkan notifikasinya secara tepat waktu, bukan? Misalnya, katakanlah saya punya entahlah, seperti beberapa game di sini. Saya sebenarnya nggak perlu notifikasi dari mereka secara tepat waktu. Jadi mari kita buka pengaturan dan juga mereka tidak terhubung dengan apapun jika saya tidak menggunakannya. Jadi mereka tidak perlu berjalan. Jadi Anda dapat masuk ke pengaturan secara umum. Lalu buka aplikasi latar belakang, segarkan, lalu temukan aplikasi yang tidak perlu Anda segarkan di latar belakang. Misalnya, katakanlah saya tidak benar-benar membutuhkannya. Ya, saya sudah menonaktifkan game seperti di sini, tetapi jika ada aplikasi yang tidak membutuhkannya, saya rasa memo suara saya tidak perlu diperbarui di latar belakang. Saya juga tidak berpikir aplikasi dompet ini membutuhkannya. Lalu ya, ada LG X Boom, apapun itu. Menurut saya, itu juga tidak perlu diperbarui di latar belakang. Jadi saya bisa langsung menonaktifkannya. Dan itu akan meningkatkan daya tahan baterai Anda. Sekarang hal berikutnya adalah kecerahan layar yang diatur terlalu tinggi. Dengan kecerahan layar yang tinggi, Anda mungkin tidak menyadari seberapa tingginya. Dulu saya juga seperti itu, tapi sekarang saya menyadarinya. Dan jika kita menggeser ke bawah dari bagian kanan atas layar, Anda akan melihat kecerahan layar. Dulu saya selalu mengaturnya seperti itu dan saya tidak merasa ada yang salah. Tapi sekarang saya sudah terbiasa kembali seperti Anda tahu di tengah-tengah. Tergantung pada lingkungan dan tingkat kecerahan, saya mengaturnya sesuai kebutuhan dan itu benar-benar membantu saya. Sebenarnya ini cukup membantu. Dan baik Anda tahu, bukan hanya untuk mata saya, tapi juga untuk daya tahan baterai sekarang. Push notification, notifikasi yang terus-menerus, dan pengambilan data latar belakang dari aplikasi pesan, email, atau media sosial pada dasarnya juga menguras baterai. Karena meskipun penyegaran aplikasi di latar belakang dinonaktifkan, aplikasi tetap akan mengirimkan notifikasi yang mungkin tidak tepat waktu. Dan ada beberapa aplikasi yang sebenarnya Anda tidak perlu menerima notifikasinya. Kadang-kadang notifikasi itu bahkan mengganggu dan sama sekali tidak berguna. Jadi mari kita masuk ke pengaturan dan buka bagian notifikasi. Lalu Anda akan menemukan berbagai aplikasi di sini, semua aplikasi yang memiliki notifikasi. Dan mari kita lihat aplikasi apa saja yang tidak perlu saya terima notifikasinya. Ya, saya rasa saya tidak benar-benar membutuhkan notifikasi dari aplikasi basis saya. Jadi saya akan menonaktifkan notifikasinya. Dan ya, lakukan juga dengan penuh kesadaran. Apapun yang menurut Anda tidak perlu ada notifikasinya, Anda bisa menonaktifkannya. Tapi sebenarnya tidak perlu menonaktifkan semuanya, kecuali jika Anda benar-benar tidak ingin menerima notifikasi sama sekali. Tapi itu bukan pilihan terbaik saat ini. Layanan lokasi seperti GPS memang cenderung menguras banyak baterai. Jadi mari kita masuk ke pengaturan lagi, lalu ke keamanan dan privasi. Saya rasa, atau privasi dan keamanan sebenarnya, dan layanan lokasi. Kemudian Anda akan melihat aplikasi mana saja yang diizinkan mengakses lokasi. Dan tentu saja, beberapa di antaranya akan menggunakannya, akan membutuhkannya. Seperti misalnya aplikasi peta Anda kan? Atau Find My. Sebenarnya saya ingin mengizinkan akses notifikasi untuk Find My, tapi saya tidak terlalu butuh notifikasi, maksud saya lokasi. Saya tidak benar-benar membutuhkan lokasi untuk aplikasi UM basis saya. Saya juga tidak butuh lokasi untuk UM saya. Mari kita lihat untuk apa saja saya tidak membutuhkan lokasi. Karena Anda bisa lihat di pesan, kadang-kadang saya membutuhkannya saat mengirim lokasi saya lewat iMessage ke seseorang.
Dengan Siri, saya mungkin membutuhkannya jika saya bertanya pada Siri tentang cuaca. Untuk cuaca, saya mungkin juga membutuhkannya untuk voice memos. Saya mungkin membutuhkannya karena itu akan membuat nama rekaman suara menjadi nama jalan tempat Anda berada. Itu memang berguna, tapi mungkin saya tidak terlalu membutuhkannya. Lalu ada juga aplikasi seperti Edifier untuk headphone. Saya tidak benar-benar butuh headphone saya mengetahui lokasi saya. Dan ya, itu akan mengubah hal tersebut. Ini akan mengubah bagaimana ponselmu menguras baterai, terutama jika beberapa aplikasi diatur untuk selalu menggunakan lokasi. Seperti yang kamu lihat di Edifier, ada opsi untuk selalu melihat lokasiku. Jika itu dilakukan, maka akan menggunakan banyak baterai. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu kekuatan sinyal yang buruk. Dan iPhone serta ponsel lain menggunakan lebih banyak daya untuk mencari jaringan atau mempertahankan koneksi jaringan yang lemah. Jadi jika kamu berada di suatu tempat di mana koneksinya lemah dan tidak masalah apakah itu Wi-Fi atau data seluler kamu. Ketika koneksi buruk, maka ponsel akan menggunakan jauh lebih banyak daya dibandingkan saat koneksi baik-baik saja. Dan juga, jika kamu sama sekali tidak memiliki koneksi tetapi data seluler atau Wi-Fi kamu masih aktif, itu juga akan menguras baterai. Jadi, jika kamu lihat di sini, saya saat ini terhubung ke Wi-Fi. Tapi jika kamu tidak terhubung, sebaiknya matikan Wi-Fi jika memang tidak digunakan karena ponsel akan menggunakan jauh lebih banyak daya untuk terus-menerus mencari jaringan yang tersedia demi mencoba terhubung ke jaringan yang sudah dikenal. Dan kemudian itu juga menggunakan hanya untuk tetap terhubung. Jadi ini juga berlaku untuk Bluetooth. Jika kamu tidak memiliki aksesori Bluetooth yang sedang terhubung seperti smartwatch, headphone, Shine, atau perangkat lain seperti mobilmu, maka sebaiknya matikan Bluetooth agar perangkatmu tidak terus-menerus mencari perangkat tersebut di sekitarmu. Sekarang kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu terlalu banyak widget. Jika kamu memiliki terlalu banyak widget di layar, saya hanya punya 2, atau ya sebenarnya ini adalah tumpukan widget, tapi tetap saja ini hanya 2 widget, dan widget menggunakan sedikit daya karena seperti yang bisa kamu lihat untuk cuaca, widget tersebut harus memeriksa cuaca, harus memeriksa lokasiku jika diatur ke lokasiku, begitu juga dengan cuaca. Jika tidak, maka widget hanya akan memeriksa cuaca untuk kota yang sudah diatur di widget cuaca tersebut. Kalender saya juga perlu memeriksa acara-acara kalender itu. Dan kamu tahu, itu juga menggunakan daya. Jadi jika kamu punya banyak widget berbeda, maka bisa saja menggunakan lebih banyak daya. Saya tahu, seperti beberapa orang memang sangat suka widget, dan itu tidak masalah, kamu tahu. Tapi jika di setiap halaman kamu punya misalnya 5 widget, maka jelas itu akan membuat daya tahan baterai kamu jadi sedikit lebih buruk. Sekarang mari kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu iOS atau aplikasi yang sudah usang. Jika kamu belum memperbarui iOS atau aplikasi di sistemmu dalam beberapa minggu terakhir, maka itu sudah beberapa minggu atau bahkan lebih. Saya tahu ada orang yang belum memperbarui iPhone mereka selama 3 tahun. Jadi jika kamu melakukan itu, maka jelas saja itu akan membuat daya tahan baterai kamu jadi lebih buruk. Karena kamu tahu ada hal-hal baru yang muncul di jaringan dan ponselmu sebenarnya belum terbiasa dengan itu. Beberapa fitur baru sudah digunakan oleh aplikasi yang kamu miliki, tapi sistem yang kamu pasang dirilis sebelum fitur itu diperkenalkan dan akhirnya bisa saja ada masalah saat sistem bekerja dengan fitur tersebut. Jadi ada baiknya juga memperbarui sistem kamu selain memperbarui aplikasi, karena juga ada kemungkinan terdapat bug perangkat lunak di versi lama itu yang bisa menyebabkan baterai kamu lebih cepat habis. Jadi, buka pengaturan lalu pertama-tama masuk ke umum, kemudian ke pembaruan perangkat lunak. Nanti akan mulai memeriksa pembaruan. Jika ada pembaruan yang tersedia, kamu bisa mengunduhnya lalu menginstalnya. Dan itu mungkin akan membantu daya tahan baterai ponsel kamu. Tapi nanti saya akan membahas pengecualian ketika hal itu tidak membantu.
Lalu, untuk aplikasi, kamu hanya perlu pergi ke App Store, lalu klik profil kamu di pojok kanan atas, dan cari pembaruan di sini. Sebenarnya saya sudah memperbarui semuanya, tapi jika ada pembaruan yang tersedia di sini, kamu akan melihat bagian berisi berbagai aplikasi dengan tombol perbarui, bukan tombol buka. Sekarang, pengecualian untuk pembaruan sistem. Jika ada pengaturan seperti saya, kamu mengaktifkan pembaruan beta iOS di pembaruan perangkat lunak, maka pembaruan beta tersebut akan menggunakan banyak daya, sangat banyak. Itulah mengapa saya tidak merekomendasikan menginstal beta untuk semua orang. Dan kamu harus berhati-hati saat menginstal pembaruan beta bahwa itu memang membuat daya tahan baterai kamu jauh lebih buruk dan juga membuat ponsel kamu menjadi panas, serta membuat ponsel kamu menjadi lemot. Dan sebaiknya kamu tidak menginstalnya di perangkat utama kamu, karena itu hanya beta, bukan versi resmi, hanya untuk pengujian dan sangat wajar jika ada masalah dengan segalanya. Jadi itu, jika kamu menggunakan pembaruan beta, sebaiknya matikan saja dan tunggu sampai versi resminya dirilis karena memang harus menunggu. Seperti membuang-buang baterai kamu sekarang kamu tahu kan? Mari kita bicara tentang penurunan kesehatan baterai. Sangat normal jika seiring waktu, kapasitas maksimum baterai menurun sehingga baterai lebih cepat habis. Dan ya, jika kamu mengalami masalah itu, kamu bisa memeriksanya di menu baterai. Jika kamu gulir ke bawah, ke kesehatan baterai dan pengisian, kamu bisa lihat kapasitas maksimum saya adalah 89%. Ini adalah sesuatu yang saya harapkan terjadi setelah sekitar 1 tahun pemakaian atau 1,5 tahun tergantung seberapa intens pemakaiannya. Namun jika angkanya di bawah 80, maka disarankan untuk mengganti baterai dan pastikan Anda melakukannya dengan baterai asli. Karena beberapa baterai pengganti palsu mungkin lebih buruk lagi dan dapat menyebabkan ponsel Anda terlalu panas. Lalu hal berikutnya adalah aplikasi berkinerja tinggi. Jika Anda bermain game atau menjalankan beberapa aplikasi AR atau mengedit video, maka Anda perlu bersiap untuk penggunaan daya tersebut. Selain itu, saya juga memperhatikan bahwa beberapa aplikasi yang sangat populer tidak dioptimalkan untuk penggunaan baterai, entah kenapa seperti Instagram. Dan aplikasi itu menggunakan banyak baterai, padahal seharusnya tidak perlu seperti itu. Dan ya, memang ada beberapa aplikasi yang dioptimalkan dengan buruk, dan ada juga yang memang membutuhkan performa tinggi, seperti game, seperti yang saya sebutkan tadi. Selain itu, lingkungan yang panas juga membuat baterai Anda cepat habis, begitu juga dengan lingkungan yang sangat dingin. Jadi jika Anda berada di lingkungan yang sangat panas atau sangat dingin, Anda harus siap-siap karena baterai akan lebih cepat habis. Always on display, jika Anda mengaktifkan fitur Always on display. Saya tidak punya fitur itu karena ini iPhone lama, tapi jika Anda memilikinya biasanya bisa ditemukan di pengaturan tampilan dan kecerahan. Fitur itu juga menguras baterai karena membuat layar Anda selalu menyala meskipun secara teknis terlihat mati. Lalu ada juga gangguan sistem. Mungkin Anda hanya perlu memperbarui sistem, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, atau cukup restart perangkat Anda. Cobalah untuk merestart dengan menekan dan menahan tombol daya, serta salah satu tombol volume. Lalu geser untuk mematikan daya. Setelah itu, tunggu sekitar setengah menit untuk memastikan iPhone benar-benar mati. Dan setelah itu, Anda hanya perlu mulai dengan menekan dan menahan tombol daya untuk menyalakan ponsel. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.